Selamat datang kembali di kuliah kriptografi dan keamanan sistem informasi. Ini merupakan video kedua terkait dengan key establishment. Ya, pada video kedua ini kita akan membahas tentang asymmetric key distribution, yang terdiri atas main independent attack, certificates, dan public key infrastructure. Kita recall dulu di halaman key exchange karena ini akan berkait dengan key distribution atau key establishment di asymmetric. Ya, seperti yang sudah kita pahami, kita ketahui dalam di halaman key exchange itu ada public parameters. Dalam hal ini alpha dan p. Nah, kemudian masing-masing pihak yang ingin berkomunikasi, dalam hal ini Alice dan Bob, itu memilih private key. Jadi, dalam hal ini Alice memilih private key-nya adalah A. Ini A. Ini merupakan elemen dari 1, 2, atau sampai P-1. Kemudian private key Bob adalah B. Kemudian masing-masing mengkomputasi public key-nya. Di public key A disebut dengan A, yang sama dengan alpha pangkat A mod P. Kemudian public key B sama dengan alpha pangkat B mod P. Ya. Nah, public key ini akan dikirimkan. A akan mengirimkan ke B public key-nya, atau Alice mengirimkan ke Bob, Bob mengirimkan ke Alice. Sehingga masing-masing, baik Alice maupun Bob, akan mendapat menghitung atau mengkomputasi common secret-nya, yaitu KAB sama dengan B pangkat A, yang merupakan alpha pangkat A pangkat B mod P. Di bagian Bob juga melakukan hal yang sama, KAB di mana A pangkat B sama dengan alpha pangkat B pangkat A, sehingga hasilnya kan sama-sama alpha pangkat AB mod P. Ini juga sama, alpha pangkat A B mod P. Ini common secret-nya sama. Nah, di halaman key exchange ini widely used in practice, banyak digunakan. Kemudian jika parameter-parameternya dipilih secara hati-hati, khususnya pada nilai prime P yang besar dari 2 pangkat 10 pangkat 24, maka di halaman key exchange ini aman ya. Aman terhadap serangan yang pasif. Pasif itu dia hanya melakukan listening saja, melakukan eavesdropping tanpa melakukan aksi-aksi yang aktif. Jadi listen only attacks. Jadi terhadap serangan-serangan yang pasif, yang listen only attacks, DHKI ini aman jika memilih prime-nya lebih besar dari 2 pangkat 1024 ya, 1024. Nah, tetapi jika attacker melakukan actively mengintervensi komunikasinya dengan melakukan man in the middle attack, maka serangan itu dapat terjadi. Jadi tidak aman lagi kalau si attackernya melakukan man in the middle attack. Kenapa begitu? Nah, kita akan lihat kenapa. Ya, ini masih skema yang sama menggunakan DV halaman key exchange. Nah, tadinya Alice berkomunikasi dengan Bob ya, awalnya. Nah, kemudian Oscar sebagai attacker yang melakukan man in the middle attack. Dia melakukan man in the middle attack.
Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika Alice mengenerate public key-nya, atau tadi alpha, p-nya, alpha dan p, ya kan? Nah, di generate, oke, nggak apa-apa. Si Bob juga melakukan sama, alpha dan p, ini tidak masalah. Si Oscar sebagai pihak di tengah menerima dari Alice dan meneruskan ke Bob. Begitu juga sebaliknya, Bob meneruskan ke alpha P. Akhirnya disepakati alpha P dari Bob, atau komunikasi untuk menentukan alpha P dari Bob diteruskan Oscar ke Alice. Jadi masing-masing udah sepakat nih menggunakan alpha dan V. Kemudian Alice mengenerate private key-nya A, kemudian mengenerate public key-nya yaitu alpha pangkat A mod P. Nah, kemudian si Alice mengirimkan ini, tujuannya sebenarnya si Bob. Hai Bob, public key saya adalah A gitu. Namun Oscar yang berada di tengah-tengah mengambil pesan ini, ya, mengambil A, kemudian mengganti A ini dengan A absen, di mana A absen itu adalah alpha pangkat secret key-nya O, Oscar, di alpha pangkat O mod P. Jadi ini secret key-nya private key-nya Oscar dikirim ke Bob. Nah, kemudian Bob juga melakukan hal yang sama, mengirimkan public key-nya ke Alice. Nah, sama halnya yang terjadi dengan Alice, Bob juga interupsi dengan diterima oleh Oscar. Kemudian message-nya diubah, tadinya B menjadi B absen, dimana B absen itu adalah alpha pangkat O mod P. Ini yang dikirimkan ke Alice. Jadi Alice menerima B absen, Bob menerima A absen. Ya, yang sebenarnya ini adalah menggunakan private key dari Oscar, sehingga yang berkomunikasi sebenarnya Oscar dan Bob atau Oscar dan Alice, sehingga masing-masing akan mengenerate common secret-nya KAO, itu B absen pangkat A yang merupakan private key dari Alice mod P. Juga si Bob mengenerate KBO-nya A absen pangkat B mod P. Nah, dengan demikian, ini kan dari A absen itu punya Oscar sebenarnya. B absen ini juga sebenarnya punya Oscar. Ya, sehingga Oscar mengetahui common secret key dengan Alice, dan Oscar mengetahui common secret key dengan Bob, karena yang berkomunikasi sebenarnya Oscar dan Bob, dan Oscar dan Alice. Jadi dia menyamar seolah-olah dia adalah Alice terhadap Bob, kemudian dia menyamar seolah-olah ada Bob terhadap Alice. Ya, dengan mengetahui atau memilih common secret key dengan Alice dan Bob, maka semua message yang dikirimkan Alice yang harusnya ditujukan ke Bob itu akan bisa dibaca oleh Oscar. Karena apa? Karena key-nya, common secret-nya dia ketahui. Ya, jadi Oscar confuse a session key KO with Alice dan KBO with Bob. Nah, tapi Alice dan Bob berpikir bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak yang sebenarnya. Dia nggak tahu bahwa ada yang di tengah ya, yang menyamar sebagai Bob dan maupun yang menyamar sebagai Alice. Nah,
dengan efisien melakukan 2 kali Diffie-Hellman key exchange, 2 kali Oscar dan Alice, Oscar dan Bob ya, Oscar dan Alice dan Bob. Nah, kenapa serangan ini bisa bekerja tadi sudah dijelaskan juga. Jadi Alice mengkomputasi KO, kemudian Oscar mengkomputasi KO, A sama dengan alpha pangkat A sama dengan alpha pangkat A pangkat 0 kemudian alpha pangkat U pangkat A, ini kan sama, ini sama, sehingga Oscar dapat mengetahui common secret key. Setiap message yang dikirimkan Alice ke Bob itu sebenarnya ditujukan oleh ke Oscar, dienkripsi menggunakan key yang dengan Oscar gitu ya, yang merupakan di exchange dengan Oscar tadi. Begitu juga dengan yang terjadi dengan antara Oscar dan Bob ya, karena common secret key yang sudah diketahui maka message yang dikirimkan akan diketahui juga, bisa didekripsi. Nah, ini implikasinya, bahwa message yang dikirimkan oleh Alice ke Bob dan dari Bob ke Alice itu bisa dibaca oleh Oscar ya, ini dia. Dengan mengetahui hal ini, Oscar dapat membaca semua message-nya. Jadi Oscar now complete control over the channel. If Alice wants to send an encrypted message X to Bob, Oscar can read the message. Jadi semua pesan yang dikirimkan oleh Alice ke Bob dapat dibaca oleh Oscar. Ini dia. Ini contohnya enkripsi menggunakan AES, tapi session key-nya adalah session key yang di-generate menggunakan Diffie-Hellman key tadi. Ini bisa dekripsi apa yang dikirimkan oleh Alice, kemudian dia bisa turunkan juga ke Bob, dia re-encrypt menggunakan KBO antara Oscar dan Bob ya. Nah, ini hal yang sangat penting terkait dengan man-in-the-middle attack, important facts, fakta yang sangat penting. Nah, harap diketahui bahwa man-in-the-middle attack ini tidak terbatas hanya pada Diffie-Hellman key exchange. Ini dapat diterapkan juga pada public key schema, seperti pada enkripsi menggunakan RSA atau pada digital signatures dan lain-lain. The attacks works always by the same pattern. Jadi bekerjanya pada pola yang sama tadi. Oscar di tengah-tengah menggantikan public key dari satu pihak dan mengganti key tersebut dengan key-nya dia. Nah, serangan ini juga dikenal dengan serangan man-in-the-middle attack dari MITM ya, attack atau Janus attack dengan dua wajah seperti ini. Nah, pertanyaan adalah what is the underlying problem that makes the MIM attack possible? Nah, apakah yang menyebabkan serangan ini bisa berhasil gitu ya, bisa sukses ya serangan ini? Jadi persoalannya apa? Persoalannya adalah public key-nya tidak diautentikasi. Public key-nya tidak diautentikasi. Tidak diautentikasi maksudnya adalah apakah benar public key-nya si Alice tadi adalah benar punya si Alice gitu. Nah, ini tidak ada proses verifikasinya. Jadi si Bob melihat ini public key-nya Alice, tapi dia tidak bisa memverifikasi apakah benar itu public key-nya si Alice. Sebaliknya, Alice tidak bisa memverifikasi public key-nya si Bob. Itu persoalannya. Sehingga pihak lain seperti Oscar itu bisa mengklaim bahwa itu adalah
public key-nya Alice, atau sebaliknya public key-nya Bob. Apa yang dia kirimkan oleh Oscar diklaim sebagai public key-nya Alice, atau sebaliknya public key-nya Bob. Nah, Bob dan Alice tidak bisa memverifikasinya. Ya, jadi she has no way of knowing whether it is in fact his atau public key dari Bob. Nah, kemudian key ini berisi innocent bits, jadi tidak ada ciri-ciri yang menyatakan bahwa ini adalah key-nya Bob atau ini adalah key-nya Alice. Jadi it does not smell like Bob's perfume or anything like that. Jadi tidak ada yang memiliki ciri yang mengidentifikasi bahwa ini adalah Bob atau Alice. Nah, walaupun public keys dapat dikirimkan menggunakan unsecure channels, ya, karena memang public key itu bisa didistribusikan ke semua pihak, namun mereka membutuhkan autentikasi channel, Jadi untuk mengidentifikasi public key-nya tadi, bahwa itu adalah public key si A atau si B. Nah, ini persoalannya tadi, dan persoalannya harus ada verifikasi kepemilikan dari public key. Ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk menjawab persoalan man in the middle attack tadi. Persoalannya dijawab dengan menggunakan certificates. Oke. Ya. Jadi untuk melakukan autentikasi terhadap public key, itu untuk mencegah terjadinya man in the middle attack, prevent the middle attack, semua public keys harus dilakukan desain, harus secara digital desain atau dibikin signature-nya. Oleh siapa? Oleh Central Trusted Authorities. Jadi ada yang bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya semuanya, yang menyediakan autentikasi terhadap public key. Jadi public key-nya disahkan oleh sebuah Central Trusted Authority. Nah, konstruksi ini disebut dengan certificate. Bahkan pihak yang disebut dengan Trusted Authority-nya itu disebut dengan Certificate Authority. Certificate isinya apa? Isi dari sertifikat atau ijazah seperti itu. Nah, dalam hal ini sertifikat itu diisinya adalah public key, kemudian ID dari user yang memiliki public key tersebut, kemudian ditambah dengan digital signatures dari public key dan ID-nya. Jadi ini dibungkus dengan digital signature dari ini. Jadi ini datanya, kemudian desain menggunakan digital signature. Nah, bentuk dasarnya adalah sebagai berikut. Jadi sertifikat untuk key public key yang digunakan oleh Alice adalah sebagai berikut. Jadi sertifikat cert Alice sama dengan key public key Alice, kemudian ID dari Alice, kemudian dikirimkan berikutnya adalah signature dari key public dan ID tadi. Nah, ini sign menggunakan key dari Certificate Authority atau CA tadi, atau Trusted Authority tadi. Nah, dengan demikian public key ini ada yang mengesahkan gitu ya. Ada yang mengesahkan bahwa ini adalah punya Alice. Jadi dengan demikian certificates terikat dengan identitas dari user. Identitas dari user dan juga public key dari user tersebut.
Kemudian Transit Authority yang mengeluarkan sertifikat ini disebut dengan Certificate Authority atau Certifying Authority, ya. Certifying Authority yang benarnya. Kemudian mengeluarkan sertifikat berarti secara khusus bahwa Certificate Authority mengkomputasi signature dari public key dan ID tadi. Ini tadi di sini. Signature yang desain dengan menggunakan public key atau private key dari Certificate Authority. Ini desain dengan menggunakan its super secret private key. Kasih ini merupakan super secret ya, super secret. Jadi kalau sampai ini compromise diketahui oleh penyerang atau pihak yang bermaksud jahat, maka semuanya akan menjadi tidak dapat diverifikasi lagi. Ya. Jadi semua pihak bisa mengenerate public key dan men-sign dari public key tersebut. Jadi bisa desain oleh berbagai pihak yang mengetahui KCA ini. Jadi ini tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Jadi ini harus benar-benar secure. Nah, the party who receives a certificate seperti Bob memverifikasi alias public key menggunakan public key dari Certificate Authority. Karena ini desain menggunakan private key dari Certificate Authority, maka dia bisa diverifikasi menggunakan public key dari Certificate Authority. Seperti hal yang terjadi pada digital signatures. Ya. Nah, apakah ini sudah benar-benar aman? Sudah bisa tidak mungkin lagi diserang? Kita lihat. Nah, ini contoh di Wilhelm Key Exchange menggunakan sertifikat. Jadi ada Certificate Authority di sini. Dia menerbitkan sertifikat untuk Alice, menerbitkan sertifikat untuk Bob. Apa isi dari sertifikatnya? Ini ya, public key dari Alice, kemudian ID dari Alice. Dia di sini desain menggunakan private key dari CA. Sama seperti yang terjadi di Bob juga. Nah, ketika Alice ingin berkomunikasi dengan Bob, dia harus kirimkan sertifikatnya. Begitu juga Bob ingin berkomunikasi dengan Alice, dia harus kirimkan sertifikatnya. Nah, pada masing-masing pihak, yaitu Alice dan Bob, Alice bisa memverifikasi dengan menggunakan public key dari Certificate Authority. Kalau dia bisa diverifikasi valid, maka bisa dipastikan bahwa itu benar public key-nya si Bob. Itu juga di sini dilakukan verifikasi. Nah, kalau sudah benar valid, maka bisa melakukan komputasi untuk mendapatkan common secret-nya atau session key ya. Common secret di sini. Di pangkat A, melakukan alpha pangkat A, pangkat B. Itu juga di sini. Ya, dengan demikian ini kira-kira bisa menjawab serangan terhadap serangan man in the middle attack tadi. Nah, persoalannya adalah bagaimana jika si penyerang Oscar tadi itu melakukan serangan di sini, di tengah-tengah ini atau di tengah-tengah ini, sehingga si Oscar bisa menyamar sebagai Certificate Authority atau Certifying Authority terhadap Alice maupun terhadap Bob. Jadi ini masih menjadi persoalan jika serangannya dilakukan di awal ketika Certificate Authority mengirimkan sertifikatnya ke Alice. Ya, ini masih mungkin. Nah, bagaimana menjawab ini serangan ini? Ya,
kita lihat dulu certificates. Jadi verifikasi membutuhkan public key dari CA. Dan secara prinsipnya attacker dapat melakukan main in the middle attack ketika public key yang public key CA itu didistribusikan. Jadi public key CA harus juga distribusikan via authenticated channel. Jadi ini menjawab tadi yang persoalan yang saya sebutkan tadi. Jadi harus dilakukan proses autentikasi juga melalui authenticated channel, bahwa apa yang dikirimkan CA itu, public key CA itu udah benar milik si public key-nya CA gitu. Jadi karena ini persoalan public key asimetrik, dijawab juga dengan menggunakan asimetrik. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukan kemajuan di sini? So, have we gained anything terhadap main in the middle attack tadi? Iya, kita sudah melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi we try to protect a public key. Contohnya tadi di halaman key dengan menggunakan skema public key. Itu di Genesis signature for the certificate. Jadi have we gained anything? Yes, katanya. The difference from before, perbedaan dengan sebelumnya adalah tanpa sertifikat, bahwa kali ini dengan adanya sertifikat we only need to distribute the public CA key once. Jadi bagaimana mengamankan ini sekarang? Bagaimana mengautentikasi public key dari certifying authority. Nah, ini bisa dijawab dengan dilakukan pada saat instalasi atau setup dari sistem. Jadi public key itu di-given, public key dari CA itu given ke dalam sistem langsung, tidak didistribusikan lewat jaringan, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilakukan main in the middle attack. Nah, contohnya adalah pada web browsers, most web browsers. Jadi banyak hampir semua web browser itu dikirimkan atau di delivery dengan public keys dari berbagai certificate authority atau certifying authority. Jadi dia di dalam web browser sudah terdapat public key dari berbagai jenis certificate atau certifying authority. Nah, ini yang disebut dengan authentication channel karena sudah di dalam web browsernya, installernya. Ya, ada persoalan lain kalau installernya juga di-crack oleh attacker. Ya, tapi ini sangat kecil kemungkinannya kalau installernya diambil dari website yang sudah aman gitu ya, aman, yang secure, yang sudah diketahui, well known website. Kecuali kalau di downloadnya dari website yang nggak jelas, yang ada malicious di dalamnya, yang sudah website-nya sudah diutak-atik sehingga public key-nya udah diganti gitu. Public key CA-nya. Oke. Ya, ini cara mengatasinya. Dengan demikian persoalannya dapat diatasi. Nah, terakhir terkait dengan asymmetric key distribution adalah public key infrastructure. Public key infrastructure ini pada dasarnya adalah semua sistem yang dibentuk menggunakan certifying authorities bersama dengan mekanisme untuk mendapatkan certificate authority maupun mekanisme untuk melakukan signature, yaitu semuanya mekanismenya ini disebut dengan public key infrastructure. Jadi public key infrastructure adalah sistem yang menggunakan certifying authority dengan segala jenis mekanisme yang ada di dalamnya. Nah, ini certificates di real world. Apa saja isinya tadi sudah disampaikan sedikit.
Ini intinya ada serial number, kemudian ada algoritmanya, algoritma sertifikatnya, kemudian parametersnya. Contohnya tadi kalau algoritmanya RSA gitu kan, atau tadi DHKE, kemudian issuer-nya siapa, kemudian validity-nya, not before date, not after date-nya, kemudian subject public key-nya, sama lagi sekarang public key-nya algoritma. Di sini baru membahas tentang public key algoritmanya, parametersnya, dan public key-nya. Kalau di sini sertifikat algoritma untuk men-sign public key-nya tadi. Kemudian signature-nya. Ya. Jadi sertifikat berisi tidak hanya informasi tentang public key dan signature-nya saja, tadi sudah dijelaskan. Kemudian populer standarnya adalah X509. Ini yang paling banyak digunakan standar untuk sertifikat. Nah, ini main dari X509. Catat di sini bahwa signature pada bagian bawah dari certificates over all other fields in the certificate after hasing all of those fields. Jadi ada signature, ya, signature yang menandatangani atau membuat digital signature dari semua data yang ada di atasnya. Nah, penting untuk dicatat bahwa ada 2 public key skema yang terlibat dalam sertifikat ini. Pertama, public key yang digunakan untuk memproteksi dengan melakukan signature, digital signatures, yaitu tadi ini sertifikat algoritma. Kemudian digital signature algorithm yang digunakan oleh saya terbalik. Yang pertama adalah public key untuk public key yang dilindungi. Yang pertama ini public key yang dilindungi, yang diautentikasi, yang di-sign nanti. Ini contohnya di Hellman key. Kalau ini adalah algoritma untuk membuat signature-nya. Ya, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih lengkapnya silakan dilihat di seksi 13.3 pada buku Understanding Cryptography Christoph Parr. Nah, ini remaining issues dari PKI, Public Key Infrastructure ini. There are many additional problems. Ada banyak persoalan lainnya ketika certificates digunakan pada dalam sistem yang large number of participants. The more pressing ones are, ini contohnya, users communicate with each other whose certificates are issued by different CAs. Nah, ini persoalannya adalah kalau sertifikatornya ada banyak, dan bagaimana kalau pihak-pihak yang ingin berkomunikasi itu sertifikatnya diperoleh dari sertifikat authority yang berbeda. Dengan demikian membutuhkan cross certification of CAs. Jadi harus ada kerjasama antara masing-masing sertifikat authority. Dan contohnya dengan cara melakukan ini, CA1 sertifikat authority 1 mensertifikasi public key dari CA2. Jadi saling mensertifikasi. Jika Alice trust CA1, nah cross certification menjamin bahwa dia juga mempercayai CA2. Ini disebut dengan chain of trust, atau disebut juga dengan trust is delegated. Jadi karena si Alice percaya pada CA1, kemudian CA1 mensertifikasi CA2, maka dengan demikian Alice percaya pada CA2. Nah, persoalan berikutnya adalah certification revocation list, mengambil sertifikat, di revoke sertifikatnya. Kan harus selalu di fresh ya, key freshness, jadi key-nya berganti, maka sertifikatnya juga harus diganti, di revoke.
Nah, jadi another problem is that certificate must be revoked. Ya, contohnya pada smart card dengan sertifikatnya jika dia hilang, atau jika seorang user meninggalkan organisasi, maka sertifikatnya harus di revoke. Atau secara periodic memang perlu di revoke. Dan ini CRL Certificate Revocation List harus dilakukan secara periodik, contohnya daily. Yang ini juga menjadi burden on the bandwidth of the system ya. Nah, lebih lanjutnya tentang PKIs dan CAs dapat dilihat di section 3 pada buku Understanding Cryptography ya. Demikian saja materi terkait dengan key establishment. Jadi tadi kita sudah membahas berbagai hal terkait dengan key establishment, mulai dari introduction and quadrant key distribution problem, symmetric key distribution, kemudian asymmetric key distribution di mana dalamnya ada main individual attack, certificates, dan public key infrastructure. Semoga dapat dipahami dan silakan melanjutkan belajar dari buku dan juga mengerjakan soal-soal yang diberikan juga bersama dengan slide ini atau video ini. Dengan demikian kuliah materi tentang key establishment saya akhiri. Semua tetap semangat dan semoga berhasil.